desain manusia itu seperti ini, ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini saya mau membahas tema tentang paradoks ingin dan syukur ya. Paradoks ingin dan syukur. Ingin itu ya kita merasa tidak cukup dengan yang sekarang, ya. Jadi kita merasa bahwa nanti selanjutnya harus lebih baik, harus lebih banyak. Misalnya slogan yang sering kita dengar adalah hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Nah, penggeraknya itu adalah keinginan dong. Nah, kemudian ada kata syukur. Syukur itu kebalikannya dari yang tadi saya bicarakan. Syukur itu kebalikannya ingin. Syukur itu adalah pokoknya apapun yang hari ini kita terima, apapun yang hari ini terjadi, yaitu sudah kita cukupkan, kita berbahagia atas itu. Nah, kalau saya boleh gunakan kosakata sebagai mewakili dua hal tadi, ingin ini akan menciptakan yang namanya perubahan dan kemajuan. Sementara syukur ini akan menciptakan kebahagiaan. Nah, yang menarik adalah Anda tentunya pengen maju, pengen berubah, tapi juga pengen bahagia. Sementara dua hal tadi bertubrukan. Misalkan hari ini Anda berpendapatan di bawah UMR. Perlu bersyukur nggak? Ya perlu dong. Tapi kalau misalkan Anda tidak punya keinginan untuk nambah penghasilan, itu ya Anda akan segitu aja penghasilannya. Nah, sehingga PR kita adalah bagaimana memainkan dua hal yang berbeda ini dan berlawanan ini secara bersamaan. Ini yang disebut paradoks. Tubrukan. Ya. Nah, banyak orang itu tidak bisa memainkan keduanya dengan baik. Ada orang yang terlalu gede hasrat dia untuk berubah, terlalu besar hasrat dia untuk maju, terlalu besar keinginan dia untuk ingin lebih baik, akhirnya jadi sulit bahagia. Nah, tapi di lain sisi ada orang yang syukurnya tuh bablas, akhirnya tidak punya visi untuk mencapai sesuatu yang lebih bagus. Ya sudahlah, cukup segini aja. Akhirnya tidak kepikir untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Nah, saya lihat di sini akhirnya muncul satu pertentangan antara ya yang penting miskin lah, yang penting bahagia. Gitu loh. Karena mungkin dia melihat banyak orang-orang sukses kaya pada nggak bahagia karena terlalu mengejar keberhasilan. Begitu pula orang yang sukses, orang yang kaya tuh melihat ini orang-orang miskin itu terlalu bersyukur, tidak ada hasrat untuk lebih maju. Akhirnya mereka begitu terus. Nah, dua kubu ini sebetulnya harusnya disatukan dan kita tentunya bisa menemukan keseimbangannya. Ada orang-orang yang prestasinya bagus, selalu ada kemajuan, ya, selalu ada progres, tetapi berbahagia. Itu adalah orang-orang yang menyadari dua hal ini perlu dimainkan dengan baik. Nah, terus bagaimana dong? Dicek aja diri masing-masing. Anda kalau misalkan hari ini itu kurang berbahagia, jelas Anda itu kurang bersyukur. Tapi ya kalau Anda itu sekarang nggak mengalami kemajuan, Anda syukurnya bablas. Akhirnya tidak memicu satu keinginan untuk jadi better person, better result. Ini terus dimainkan terus. Oke, hari ini gue pengen bersyukur. Nah, jadi ketika kita ingin bersyukur, lupakan keinginan, lupakan perubahan, lupakan target-target kita mau menjadi lebih baik itu, dilupakan. Sudah. Hari ini yang kita terima segini, alhamdulillah. Tapi ketika kita itu ingin membangun satu cita-cita, ingin kita lebih maju, maka sejenak kita abaikan tentang rasa cukup tadi. Jadi yang betul itu merasa cukup atau merasa nggak cukup, itu dua-duanya benar. Nah, yang
yang tidak benar itu adalah ketika Anda harusnya mengakses rasa syukur, ya, Anda malah memikirkan tentang tidak cukup, nggak nyambung. Atau Anda ingin kemajuan, Anda ingin satu pencapaian lebih tinggi, tapi Anda mengaksesnya ya sudah cukup saja. Ini yang namanya paradoks. So, teman-teman, otak kita, kesadaran kita harus mampu mewadahi dua hal yang saling bertubrukan itu. Itu reaksi kimia di dalam mental kita memang keras sekali ya. Tetapi kalau Anda sudah mampu, Anda akan bisa memainkannya. Hanya saja memang repotnya adalah kita akan sulit mengajarkan keseimbangan paradoks ini kepada orang yang kesadarannya belum cukup. Pasti mereka akan jomplang kalau nggak kebablasan kepinginnya. Kalau nggak ya kebablasan cukupnya itu. Sehingga dapat pencapaiannya nggak dapat bahagianya, atau dapat bahagianya tapi nggak maju-maju, kayak gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.